Hari ini kita akan belajar menyelesaikan soal tentang kesebangunan. Silahkan dibuka buku paketnya halaman 137, contoh soal 5.8. Di sini diketahui segitiga ABC di mana XY-nya sejajar dengan AB. Maka diperoleh pernyataan sebagai berikut. Nah, XY per titik-titik. Nah, kira-kira titik-titiknya isinya apa? Jadi kita bandingkan. Karena segitiga di sini segitiga kecil sebangun dengan segitiga besar, maka bisa diperoleh perbandingan sebagai berikut. XY. Nah, di sini XY. Berarti pasangannya AB yang sejajar. Di sini AB. Lalu ada CA. CA itu sisi samping. Berarti pasangannya kan di sini segitiganya kecil dengan segitiga besar. Jadi CA pasangannya pasti CX. Lalu berikutnya di sini CB. CB mana? Ini CB. Berarti pasangannya yang kecil apa? CX. Maaf, CY. Jadi pasangan CB itu CY. Nah, bisa diperoleh perbandingan XY per AB sama dengan CX per CA. Lalu yang kedua CY per CB. Yang B, bagian B, jika CX-nya 5. Jadi di sini CX-nya 5. Kita gambar. Nah, di sini CX-nya 5. Lalu ada ABY. Nah, CA-nya 10. CA-nya 10 dari ujung ke ujung 10. Berikutnya XY-nya 6. XY di sini 6. Yang ditanyakan AB. Kita buat perbandingan. AB per AB pasangannya apa tadi? XY. XY sama dengan yang ada angkanya apa? CX dengan CA. Nah, AB tadi pasangannya kan segitiga yang besar, berarti sama CA nih. AB pasangannya CA. Kita tulis CA per. Nah, yang kecil apa? CX. Kita tulis seperti perbandingan ini. XY per AB sama dengan CX per CA. Cuma ini dibalik, yang bawah diubah ke atas. Jadi AB per XY sama dengan CA per CX. Langkah berikutnya kita tulis. XY-nya berapa di sini? XY-nya 6. CA-nya berapa? CA-nya 10 per CX-nya 5. Ada yang bisa disederhanakan nggak? Ada. 10 dibagi 5 berapa? 2. Lalu kalikan silang. Nah, AB kali 1 kita tulis sama dengan 6 dikali 2. AB kali 1 apa? AB. 6 kali 2 12. Jadi panjang AB-nya 12 cm. Contoh yang kedua, silahkan dibuka buku paketnya lagi halaman 137. Gambar berikut menunjukkan sebuah tongkat yang berdiri sejauh 8 meter dari sebuah pohon. Dari jarak 2 meter di belakang tongkat dapat dilihat ujung tongkat dan ujung pohon dalam satu garis. Jika tinggi tongkat 175 cm, berapakah tinggi pohon? Nah, kita lihat ilustrasi gambarnya. Jadi di sini sebuah tongkat berdiri sejauh 8 meter dari sebuah pohon. Jadi tongkatnya berdiri dari sebuah pohon 8 meter atau BC-nya 8 meter. Lalu dari jarak 2 meter di belakang tongkat dapat dilihat ujung tongkat. Jadi di belakangnya tongkat di sini ada jarak sejauh 2 meter. Selanjutnya ujung pohon dalam satu garis. Nah, di sini dalam satu garis. Jika tinggi tongkatnya 175 cm,
Berapakah tinggi pohonnya? Maka kita pakai cara perbandingan. Tapi sebelum kita ke perbandingan, lihat dulu satuannya. Di sini tinggi tongkatnya senti, sedangkan jarak antara tongkat dengan pohonnya meter. Maka kita ubah dulu. BE-nya kita ubah dulu satuannya menjadi meter. Senti ke meter berapa? Dibagi 2. Kenapa? Karena dibagi 100. Kenapa? Karena naik 2 langkah. Meter, desi, senti, jadi 2 langkah. Karena di sini dibagi 100, maka kita kasih koma. 2 langkah 1, 2. Jadi jawabannya 1,75 meter. Selanjutnya kita mau mencari CD atau tinggi pohonnya. CD per BE. Pakai perbandingan seperti contoh yang pertama. CD ini pasangannya yang panjang bawah, yaitu AC. Maka di sini AC per BE karena dia yang kecil, maka pasangannya juga yang kecil, AB. CD per BE sama dengan AC per AB. Lalu CD yang mau dicari, BE-nya berapa? 1,75. Lalu AC-nya berapa? Nah, AC itu dari ujung ke ujung, 2 ditambah 8. Per AB-nya berapa? 2. Selanjutnya, CD per 1,75 sama dengan 2 ditambah 8, 10 per 2. Ada yang bisa dicoret nggak? Ada. Ini kita coret. 10 bagi 2, 5. Ini 1. Lalu kita kalikan silang. CD dikali 1 sama dengan 1,75 dikali 5. CD kali 1, CD. 1,75 kali 5 berapa? 8,75. Jadi tinggi pohonnya berapa? Tinggi pohon sama dengan 8,75 meter. Oke, sekarang yang terakhir rumus segitiga. Jika ada segitiga lalu ada garis di tengahnya yang tegak lurus, maka diperoleh rumus sebagai berikut. Kalau kita mau mencari AD kuadrat, di sini AD kuadrat, maka rumusnya BD dikalikan DC. Jadi di sini AD kuadrat sama dengan BD dikali DC. Yang kedua, kalau kita mau mencari AC kuadrat, maka rumusnya CD kali CB. Di sini tapi kuadrat, ingat-ingat ya. AC kuadrat sama dengan CD dikalikan CB. Yang terakhir, AB kuadrat sama dengan BD dikalikan BC. BD kalikan BC. Nah, 3 rumus ini harus hafal atau bisa dipahami melalui gambar. Contohnya, di sini diketahui ada segitiga, lalu garis yang tegak lurus di sini 12 cm, CD-nya 16, kita disuruh mencari DB. Sekarang kita lihat hubungannya pada garis tengah. Kalau garis tengah rumus yang keberapa? Nah, yang pertama yaitu AD. Kita cari nilai X-nya melalui rumus AD kuadrat. Tuh, AD kuadrat sama dengan BD kali DC. Nah, di sini yang ditanyakan BD-nya. Lalu AD-nya berapa? 12 kuadrat sama dengan BD-nya X. DC-nya 16. Nah, 12 kuadrat berapa? 144. Di sini X kali 16. X-nya 144 dibagi 16 berapa? Sama dengan 9. Jadi panjang BD atau X-nya sama dengan 9.
Jadi intinya kita lihat yang diketahui garis yang mana. Kalau garis yang tengah berarti pakai rumus ini. Kalau garis yang ke atas berarti pakai rumus yang kedua. Garis yang ke bawah berarti pakai rumus yang ketiga.